Bagaimana hukum orang yang memiliki hidung emas? Wah, hebat nih dah. Orang kaya udah begini dah. Hidungnya emas ya. Ada aja mungkin orang ya hidungnya pesek terus supaya gak kelihatan mancung taruh emas. Bisa jadi, atau udah terpotong hidungnya kan. Hidung udah terpotong kemudian diganti dengan emas. Nah, orang-orang yang berduit begitu ada. Ya, pertama orang berduit, yang kedua harus perempuan. Kalau laki tidak boleh. Santri mentang-mentang kaya nanti setelah jadi bos, big boss terus hidungnya langsung pakai emas, tidak boleh laki, tidak pakai emas. Ya. Gimana? Ya, wudhu orang yang hidungnya itu emas, ditempelin emas. Apakah wudhunya nanti batal ketika bersentuhan dengan perempuan? Dan apakah nanti wajib terbasuh enggak hidung yang dari emas itu? Nah, itu pertanyaannya ya. Ada orang punya hidung dari emas. Pertanyaannya dua. Apakah nanti wajib dibasuh ini hidung yang dari emas itu? Nah, terus kalau disentuh misalnya disentil, ting. Nah, ya. Disentuh, apakah batal wudhunya atau tidak? Nah, itu pertanyaannya ya. Jika kita ditanya orang, maka kita jawab. Jawabannya bagaimana? Ya, jawabannya tentu wajib dibasuh, ya. Wajib dibasuh. Ya. Nah, hidung emas itu ya wajib dibasuh. Yang menjelaskan tentang hal demikian itu ini diambil dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib. Nah, saya punya kitabnya Al-Bujairimi ini di 4 jilid ya. Lawit takhazalahu amfan min zahabin wal tahama wajaba ghusluhu. Nah, ini. Jikalau ada seorang memiliki hidung atau menjadikan hidung dari emas wal tahama dan udah nempel, benar-benar nempel, kalau bisa dicopot, copot hidung pas mau mandi, copot dulu. Tapi ini tidak bisa, udah benar-benar nempel. Ada juga dari apa ya, dari kulit ya, dari apa, ada orang, ini kan contohnya emas, bisa jadi yang lain kan, bisa jadi yang lain juga itu. Wal tahama itu artinya mendarah daging, sudah nyatu maksudnya antara emas dengan tempat hidungnya itu. Tidak dicopot. Kalau bisa dicopot ya copot dulu. Wal tahama itu udah nyatu itu, wajib untuk dibasuh di waktu wudhu maupun waktu mandi. Kama aftabihil walid, sebagaimana fatwa al-walid. Kenapa? Li'anna wajaba ghaslu ma zahara min amfihi bil qat'i. Karena wajib harus di sini membasuh apa yang nampak min amfihi daripada hidungnya bil qat'i sebab terpotong. Kalau hidungnya misalnya terpotong, wajib itu yang terpotong itu ya, tempat terpotong itu wajib dibasuh. Wa qad ta'azzara, dan ya tentunya tidak bisa lah gitu ya, kota azara, dan itu tidak bisa, uzur terhalang, lil uzri, tidak bisa untuk dibasuh. Masa yang terpotong itu kita setiap kita mau wudhu yang terpotong itu kita basuh? Mana ada, kan dia terpotong udah hilang kan, terbuang, ada bisa jadinya. Fasaral ampul mazkuru, maka jadilah hidung yang tadi sudah disebut, hidung tadi yang nempel hidung emas tadi yang sudah iltiham itu, fi haqqihi, pada dasar pokoknya kal asli. Nah, sama jatuhnya seperti yang asli. Kal asli, sama seperti yang asli jadinya. Berarti wajib untuk dibasuh itu. Karena dianggap kal asli namanya, dianggap itu sama seperti hidung yang asli. Nah, terus yang jadi masalah sekarang, kalau kita sentuh hidung dari emas itu, batalkah wudhu kita?
Nah, di sini di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj namanya, ya, dijelaskan qaulu kal asli. Nah, ungkapan ulama yang mengatakan dianggap sebagai kal asli, seperti asli. Wa yanbaghi alla yanqadhiya massuhu. Nah, beliau di sini mengatakan seyogianya, sepantasnya, seharusnya la yanqadhiya massuhu. Menyentuhnya itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini jawaban daripada pertanyaan yang kedua. Apakah kalau kita sentuh hidung yang dari emas itu batal wudu kita? Oh, yambaghi alla yanqadhiya massuhu. Oh, seharusnya, seyogianya la yanqadhiya massuhu. Menyentuh daripada hidung yang terbuat dari emas itu la yanqadhiyal wudu, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Li'annahu laisa minal basyarati, karena sesungguhnya tidak termasuk bagian daripada basyara, tidak termasuk bagian dari kulit, kan emas. Nah, tapi kalau dibasuh waktu wudu, waktu mandi wajib, akan tetapi kalau disentuh tidak menyebabkan batal wudu. Wa in u'tiya hukmuha, sekalipun emas yang nempel, kulit atau perak lah, apalah namanya itu yang digunakan untuk membuat hidungnya itu, sekalipun itu diberikan hukumnya sama seperti hukum hidung. Apa maksudnya diberikan hukum hidung? Di saat wudu maupun mandi itu dinilai seperti hidung asli, artinya wajib dibasuh di saat wudu maupun mandi.